menurut kalian nih, oke nggak sih kalau misalnya hobi kalian itu dijadikan sebuah profesi? Atau kalian lebih memilih untuk profesi sendiri, hobi sendiri gitu? Jadi pernah ada kejadian, inget gak? Kapan? Aku tuh pakai automated message. Oh, lucu banget lagi. Halo, bukan lagi dengan Satria, lalala, ini di luar jam kerja. Kamu tahu aku dikatain dasar alay. Mungkin kan klien masih belum ngerti kayak seberapa lama kita butuh waktu untuk taking, seberapa lama kita butuh proses editingnya, sampai hasil jadinya, bahkan untuk buat caption, buat ini, buat teks ini kan kita perlu cari dari insight. Nah, itu mungkin klien banyak yang belum tahu. Hai Popis! Selamat datang di podcast pertama kami yang berjudul Stalk Serenity Talk. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat amat menarik, yaitu dari Creative in Disguise. Mungkin bisa perkenalan dulu dari 3 orang ini, siapa sih? Oh, dari kiri, dari kanan kiri. Rame-rame. Ya. Pecah suara? Oh enggak usah. Oke. Jangan Oke. dong. Bacang awalin. Sumpah? Ya. Ya, nama aku Bacang, panggil aja Bacang. Apa aja yang harus aku kenalin by the way? Mafa, Mifa, Maaf, Mifa. Zodiak mungkin? Pisces. Emosional banget ya. Aku Bacang dari Creative in Disguise. Posisinya sebagai apa? Aku di sini as a public relation-nya sama project manager. Oke. Lanjut mungkin? Oke, kenalin nama gue Daryl, panggil aja Daryl, Real, whatever. Nardi. Ya, itu yang tahu-tahu aja ya by the way. Gue di CID sebagai content creator. Oke, dan lanjut? Oke, halo, nama gue Tio. Enggak. Nama gue Raffi. Gue Asian Visual Capture dari CID. Oke, keren banget. Jadi 3 orang ini beda-beda banget ya posisinya dan Betul. juga perannya. Betul. Kok bisa tergabung ke CID? Atau mungkin bisa dikenali dulu CID itu apa sih? Gitu. Apa, Jang? Apa Jang? Kenalin ID-nya dulu. Iya. boleh. Oh, Jadi- bentar. Sorry ya, ini baca yang ngomong, soalnya dia PM-nya Ya. dan dia PR-nya. jadi, it's his job iya, Oke, gue takut oke, salah oke, ngomong oke. jadi biar baca. Kita nurut Gitu. aja. Jadi kalau untuk CID sendiri itu kan kita ini social media spesialis ya, Iya. pertama. Dan apa ya? Tim kita ini punya keunikan guys. Dimana kita tuh kayak bisa menemukan soul dari semua tempat yang beda sama kita. Mau ditemuin soulnya? Boleh. CID. Gimana? Ada tambahan? Apakah menyediakan jasa cek kodam? Cek kodam? Kita belum bisa sih kebetulan. Soalnya kita sering ketempelan ini, Wei. Oh iya, kita sering ketimbalan ya, Wei. Betul. Sering ketempelan. Oh, betul. Iya. Sini sering ketimbalan. Jadi Iya. kan belum ready deh kalau itu. Iya. Betul. CPO. Ah. Iya. Tio ada yang mau ditambahin, Tio? Jadi CID itu adalah panjangannya itu Creative in Disguise. Jadi emang kayak kita percaya apa? Bentar, bahasa gue salah. Nah ini di-cut ya. Editor, semangat. CID sendiri itu sebenarnya bertiga. Ada aku, ada Bacang, ada Daryl yang paling muda di sini. Dan sebenarnya ada satu yang harus kita mention. Iya, namanya tuh Arbok, Arbok. tapi dia milih jadi PNS Dia ya. milih jadi PNS, jadi Ya, semangat. ya awal mulanya itu karena kita itu suka something yang berbau visual identity gitu loh. Jadi banyak tempat yang menurut kita punya potensi, punya ini, tapi mereka nggak tahu cara untuk bikin perfect visualnya itu gimana. Jadi kayak kita membantu itu. Awal mulanya seperti itu guys. Ya, jadi awalnya Ya. kita sering cafe hopping aja gitu, coffee hopping. Terus kita tuh kayak lihat-lihat aja tempatnya, kok tempatnya oke ya, tapi kok di sosmednya gini-gini aja. Di tempatnya juga, ini nih apa ya, kayak kurang apa gitu. Jadi kayak, ya wis lah. Oh, berarti dari situ muncul ide untuk membuat si CID. Iya betul. Soalnya selaras sama tagline kita juga sih. Kayak kita kan punya tagline CID itu
every soul have their own authenticity. Oke. So ya kita percaya sebenarnya semua place in here I'm talking about soul itu punya authenticity-nya mereka masing-masing yang kayak disadari atau nggak disadari ya itu butuh bantuan orang yang mungkin lebih peka untuk tahu seperti itu. Tapi kan ini masuknya industri kreatif yang bener kan? Nah, apakah emang latar belakangnya ini mendasari terbuatnya CCID ini? Latar belakang gimana tuh? Secara personal. Secara personal, gitu. personal. Apakah sama-sama, oh emang aku bergelut di dunia kreatif ini udah lama, makanya aku berani buat bikin CID. Nah, gitu. Apakah seperti itu? Atau Mungkin bisa jelasin latar belakangnya tuh kayak gimana sih kok bisa sampai kepikiran buat bikin CID? Padahal mungkin kan tiap orang kan ada Background-nya sendiri. background-nya sendiri, passion-nya sendiri Iya, gitu. betul. Kenapa kok bisa tergabung gitu? awal mulanya. Oke, kalau secara background mungkin nanti secara kita bersama salah satu ya. Kalau aku sendiri background studi itu sebenarnya sastra Inggris. Ayo. Nah, ayo. Siapa sangka? Ya kalau aku sendiri background studiku itu kan sastra Inggris. Cuman aku fokusnya di linguistics-nya. Jadi kita belajar tentang language and communication lah di situ. So that's why aku di sini megang public relation-nya. Kebetulan kan kita dulu kan awalnya berdua doang gue. Berdua doang dari Tio nih yang memang visual capture-nya. Dan aku yang ngurusin bagian public relation-nya dengan klien. That's why itu. Kalau dari aku ya. Kalau dari Nardi? Nanti Kalau dari gue awalnya emang hobi gue tuh dari dulu foto sih. Ya dari SMP sebenarnya. Jadi waktu SMP itu dibeliin DSLR sama bokap. Itu tuh Canon 700D kalau nggak salah. Iya 700D. Dari situ gue tuh kayak terus foto. Awalnya explore dulu sih objeknya apa gitu. Tapi lama-lama gue tuh mulai ngedevelop taste gue tuh kayak gimana. Kalau sekarang taste gue sih lebih ke minimalism ya. Jadi bisa dilihat di feeds Instagram gue kayak gitulah intinya. Terus lama-lama gue masuk CID. Di CID ini ternyata gue awalnya foto-foto kan. Tapi lama-kelamaan kok video enak juga ya. Malah gue lebih apa ya bisa dibilang gue tuh lebih expert aja gitu di bidang video. Nggak apa-apa. Bantu Pak Haji. kaget gue ngeliat dia motong ini. Sorry ya. Silakan dimakan dulu. Maaf ya. Iya nggak apa-apa. Maaf di. Lanjut. Tadi saya mana ya? Sampai dibeliin bokap. Oh iya. Expert Sepertinya ya. Ya gue sebenarnya masih belajar sih. Kita semua kan sama-sama belajar kan. Gitu. Jadi ya udah keterusan aja sampai sekarang tuh. Jadi foto makin jarang sekarang, malah lebih sering video gitu. Dan itu berkontribusi di CID-nya sendiri ya? Sangat berkontribusi. Betul. Kalau bisa masuk CID sendiri. Kalau aku dulunya emang dari dulu sih di bidang sosial media kan. Memang kayak kebetulan ada teman-teman yang mau ayo buat tim gitu. Jadi lebih seneng sih sebenarnya kayak jadi rame kan. Kalau basicku sendiri emang dari desain komunikasi grafis, memang lebih banyak untuk concepting daripada eksekusi. Jadi untuk kayak aku tiba-tiba diajak Daryl, diajak Bacang, itu tuh beneran bisa complete apa yang udah terkonsep gitu loh. Jadi memang butuh tim itu guys. Berarti kan setiap orang nih ada kayak majornya masing-masing ya, punya passionnya masing-masing. Gitu. Tapi menurut kalian nih, oke nggak sih kalau misalnya hobi kalian itu dijadikan sebuah profesi? Atau kalian lebih memilih untuk profesi sendiri, hobi sendiri gitu? Aku sih prefer sendiri ya, soalnya if talking about hobiku nggak ada hubungannya sama pekerjaan sih jujur. Apa itu? Hobi gue trekking. Oh. Jadi kayak yang ya tapi dari trekking itu juga bisa dapat inspo loh sebenarnya. Kayak yang dengan misalkan gue lagi mumet, terus kayak gue trekking ketemu orang, ngobrol or something you can get from nature gitu. Kayak oh kayaknya kalau digini bagus, itu yang bagus. Seperti itu guys, passion dan Soalnya kan ada beberapa orang juga yang kayak kontra dengan itu. Kalau misalnya nih jenuh nih sama kerjaan, tapi kalau misalnya hobinya sama kan juga balik lagi kan. iya, true. Makanya butuh hobi yang berbeda. Betul. Tapi kalau dari gue enak-enak aja disatuin Cang. Kalau Hobi lo apa sih? baca buku.
Actually, I learn a lot from books. Kayak books. Kelihatan ya? Ya, Banyak. I learn. Sebenarnya nggak dipampang semua sih, tapi ada banyak. Flexing. Of course. Kamu nggak tahu buku dia? Jadi emang kayak dasarnya suka baca buku, dan kebetulan buku-buku yang aku hidupi, yang aku Tinggali. Baca. Baca, resapi. 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 Maknai. Jadi kebetulan aku grown up juga sama buku-buku desain dari orang tua juga dari dulu memang desain. Mama arsitek, mama. Mama aku arsitek dulu, jadi aku emang ada ketertarikan di bidang itu. Sebenarnya kalau soal hobi yang dijadiin satu sama pekerjaan itu lebih asik sih. Lebih asik. Soalnya kalau kita ngomong tentang pekerjaan, kita kan ngomongnya strategiknya. Which is itu harus wajib. Tapi I found out itu jadi menarik saat itu jadi hobi. Karena di hobi kita bisa ngasih intuitif ya. Jadi kayak lebih menarik gitu. Jadi kita ngerti cara building strateginya, terus kita juga ngerti ini harus diapain. Jadi Oke. gitu. Kalau Kak Tio nggak merasa terbebani ya dengan hobi dan pekerjaan yang sama gitu. Mungkin terbebani kalau dikejar-kejar. Oh benar ya. Kayaknya semua deh kalau itu. kan? Semua terbebani kalau ada deadline. Overall Tapi itu senang. pasti ada something relatednya sih antara hobi, passion gitu ya. Iya, betul. Kayak ya kalau aku pribadi emang orangnya suka ngobrol, suka ngomong. Jadi kayak yang sama aja toh bisa mendukung si ID toh. Ya, dia Bisa suka dituangin juga sih sebenarnya ya. Dia suka ngobrol, even Ya. tanaman juga ngobrol. Wow. Iya. Aku nggak ngajak ngobrol tuh kayak apa sih kamu benci aku ya? Pisces banget. Pisces Pisces banget. banget. Anyway, Sih kak kalau boleh tahu. ayo jadi. Kamu apa Ril? Pisces. Pisces. Loh, gue dulu kan beda. Iya, emang lu paling beda deh. Emang lu Capri kan? Capri. Oh, aku dikelilingi Pisces cocoknya sama Capri. Cocok banget. Cocok banget. Cocok banget. Udah gini banget lah pokoknya. Ini banget. Udah kayak ini nggak bisa kepisah. Nggak bisa. Nanti kalau Nempel kepisah deh. kayak dunia. Nempel kayak Ibon ini. Ayo lanjut. Kalau kayak Daryl apa? Oh, kalau Hobinya? gua setuju sih sama Tio. Soalnya kalau menurut gua ya, kita ngejalanin kerjaan pakai hobi tuh berarti kita ngejalanin pakai hati. Iya. Jadi we pour our hearts deeply into our jobs. Jadi kita tuh kerja. Jadi kita itu kerja nggak sembarang kayak kerja pulang. Jadi kerja itu nggak cuma rutinitas. Jadi kerja itu kayak something we do, something we love, something we apa ya? Kita ini kayak bener-bener sayang banget sama kerjaan kita. We will appreciate it Iya. more. Appreciate lah. Kita lebih appreciate kerjaan kita gitu. Tapi ada ini nggak kayak hal-hal yang disukai yang dilakuin di luar mendesain atau kayak di luar hal-hal kreatif kayak gini? Ada. Benerin mobil. Benerin. Ya. Ada yang mau beli kijang aku, guys. Ya. Sumpah itu antik banget. Itu antik banget, tangan pertama tahun 87. Ya. Dijual di Di bawah ini Super ya. Komando. Dijual cuma 40 aja. Ya. Price-nya kontak aja ya? Ya, kontak aja. Kontak aja. Kontakku di sini ya. Kalau Kak Tio kan tadi katanya keluarganya emang background-nya dari arsitek gitu. Intinya yang familiar dengan industri kreatif sendiri ya. Kalau misalnya Kak Daryl sama Kak Bacang, apakah keluarga atau kayak sekitarnya itu familiar dengan apa yang digeluti sekarang? Gak ada. Gak ada. Kebetulan aku awal bangun ini dikejar-kejar sama keluargaku. Pernah gak sih ditanya kayak, mau jadi apa nanti? Setiap hari sampai Sampai detik ini ya. Soalnya background keluargaku kan mostly ya pekerja kantoran ya mereka semua. Jadi kayak yang ngelihat kok ada keturunannya yang kayak gini. Anak ini kenapa gitu. Wah itu ingat ya dulu. Iya, iya, iya. Ribet-ribet. Iya, iya. Tapi ujung-ujungnya Ya udah. ya udah. Setuju aja. Gitu sih. Tadi pertanyaannya apa sih? Kalau gue kurang lebih mirip lah sama Kak Bacang. Jadi bokap gue kantoran banget, BUMN actually. Nyokap gue di rumah sakit. Gue sekeluarga besar itu, gue sendiri yang apa ya istilahnya, nyebrang ke dunia seni. Benar-benar. Jadi ya gimana ya, dianalisis sama nyokap gue tuh udah pindah otak kanan kan. Minimal yang lain tuh kayak, kamu di CPNS aja lah, daftar CPNS, masuk kantor lah. Nih papa punya kenalan nih di kantor,
Lah, gue tuh sama sekali nggak tertarik gitu. Gue tuh lebih ke apa ya, free spirit lah istilahnya. Free spirit. Iya. Jujur Hipster sama. banget. Hipster. Dia itu lebih kuda liar sih. Udah lihat. Sama sih betul. Gue juga kalau di rumah tuh kayak ya mostly my family tuh ya jurusan eksak lah. Iya, sama. Tiba-tiba kayak jepret gak usah bahasa Inggris. Halo. Paling kerjanya di kreatif ya sekarang. Tuh, kalau kata my parents kan lebih baik aku masuk ke menu. Mungkin kalau bikin nomor sedih nonton ini ya kayak please. Aku dengar kalian, aku bersyukur sekarang. Bentar ya. Lanjut say. Kenapa nggak CPNS aja sih? Udah ada Arbok tuh. Udah ada ya? Arbok. Dia dulu satu dari kita. salah satu dari kita. Dia itu jadi sekilas ya tentang Arbok. Arbok itu Ini mau aku tunjukin foto Arbok. ini fotonya Arbok ya. Ini fotonya Arbok ya. Jadi Arbok itu dulu salah satu yang ikut membangun di tim ini. Jadi dia itu bagian editornya. Nah, Arbok itu memang jago di bidang editing gitu. Gak tahu dia tiba-tiba masuk PNS ini gimana ceritanya sih? Itu karena keinginan sendiri atau paksaan? Keinginan orang tuanya. Keinginan Iya. orang tua. Kasian. Cukup sedih sih sebenarnya dengan Arbok yang sangat free spirit itu. Gugur satu prajurit. Tapi nggak apa-apa, jadi mewakili satu CID ya. Ya, akhirnya kita Ya, punya Arbok PNS kalau 1. nonton, kita tunggu ya buat jadi Kementerian BIM. Iya. Karena ini kan industri kreatif yang lumayan lama ya. Sejak kapan sih? Enggak sih, masih baru. Masih baru ya? Belum setahun, masih 8 bulan. Tapi sering banget nggak ngerasa kayak ada kesusahan atau kayak struggle-nya sendiri di CID ini sendiri? Sering. Apa tuh? Setiap hari. Setiap hari. Setiap Atau hari. karena anak-anaknya aja yang kurang cocok atau kayak beban dari eksternal atau kayak gimana? Sebenarnya fun fact. Ini fun fact ya, bentar ya. Facts of the day. Sebenarnya itu kerja di CID itu menyenangkan bagiku. Menyenangkan. Tapi dua anak ini tipikal ya, berbeda. Yang satu perfeksionis mampus, yang satu Messi estetik. Bingung kan gue harus apa, berantem tiap hari. Yang satunya yang kayak bacang bentar, ini kurang geser, udah ditelepon klien, kayak gitu. Terus gimana? Benar. Iya, jadi Sering lebih ke ngalamin. seru sih jatuhnya. Kalau gue siapa gue itu lihat ada ya. aja lah kejadian. Ada aja lah yang kita ketempelan, ya kan? Sering ini nggak? Sering bertengkar nggak gara-gara klien? Oh sering, Sering banget ya? sering. Sangat sering. Sering. Frekuensinya seberapa bacang? 9 per 10. 9/10. Ya, ratingnya 9/10 lah. Tekanan klien tuh bingung nggak? Iya, betul, Soalnya betul. kayak yang klien ini kenapa diem aja? Betul, kita nggak, Gebrakan apa nih selanjutnya? betul, nggak ada tekanan dari klien, kita tekanan dari siapa? Dari dalam. Shopee Pay Later. Dari mana? GoPay later. Mama lihat anakmu sekarang udah bisa ngutang sendiri. Yeay! Itu mungkin kan Mama nggak usah ngutang. Utang gua kan dibayar ya. ya. Mungkin kalau teman-teman yang Tio dan gue tadi manggilnya siapa sih? Tiga dari tadi. Tio dan Daryl mungkin kan lebih ke arah apa ya? Arah editannya lah, nah sih editan atau projectnya. Kalau dari aku pribadi itu kadang ya dengan kliennya sih, karena kayak ya everyday, ya maksudnya kayak aku sampai ada tagline namanya days, jujur. Simtip. Oke. Edit ya? Editornya siapa sih di sini dia hadir? Itu. Oh, semangat ya. Semangat ya. Semangat. Semangat. Bukan, ya sebenarnya nggak tekanan juga sih, karena kayak yang lucu aja bagi gue, kayak ada misalkan aku minta hari ini kelar, dan kayak halo guys, ini minta hari ini kelar. Udah, mungkin nanti kita udah ngekonsep nih kayak hari ini foto produknya ini ya, nyampe situ produknya nggak ada. Iya, betul. Bisa sekali. Lately sih yang paling unik, kita udah siapin konten, udah nyiapin nih produknya belum tiba di Indonesia. Ya, betul. Jadi kayak ya gitu-gitu sih. Produknya lagi di mana? Laut. Guys, Bener. ketunda. Paling Ketunda. nggak harus siap ini sih, harus siap siaga di HP jujur kalau dari aku pribadi ya. Nah kita nggak tahu klien itu nelfon jam berapa, ngechat jam berapa. Oh 24 jam kayak gitu? 24 jam. Kalau bisa 25. Jadi pernah ada kejadian, inget gak? Kapan? Aku tuh ya? pakai automated message. Oh, lucu banget lagi. Halo, bukan lagi dengan Satria, lalala, ini di luar jam kerja. Kamu tahu aku dikatain dasar alay. Bukan alay, kemenye. Mungkin
kalau dari Kak Daryl nih gimana nih? Apa tuh? Apa yang paling memorable kayak klien Dalam kayak gimana menghadapi sih? klien. Iya. Yang paling memorable ya. Sebenarnya ini dari gue sendiri sih. Kesalahan yang selalu diulang-ulang ya. Wah. Udah nyampe lokasi syuting agak jauh, lupa bawa SD card. Ya, itu sering terjadi. Tapi pernah dikata-katain nggak sama si kliennya? Dikata-katain, alhamdulillah belum pernah sih. Gue pernah. Iya. Dia yang dikata-katain, lu nggak bakal dikata-katain. Karena Dia yang gue dikata-katain. gak pernah dikata-katain sih sama klien. Klien kan suka semua sama gue. Anjay. PD. Harus. Harus. Lu inget nggak dulu ini ada satu kejadian Apa? yang itu yang dua fotografer videografer lu nggak bawa kamera ini. Jadi Sumpah lo bayangin itu udah telat. bentar, Udah ngerain semuanya bareng bawa kamera dua-duanya. bentar, gue mau klarifikasi ya guys. Jadi gue sama Daryl itu ada kebiasaan kayak pinjem kamera gitu kan. Terus kayak merasa dua-duanya nanti pinjem Raffi, yang satunya nanti pinjem Daryl, sama aja gitu dua-duanya kan. Begitu sampai Bacang udah yang kayak ngeluarin produk, hai guys, ini yang di foto ini, Ril mana kamera lu? Lah, Raf mana kamera lu? Lah, ke bawah. Jadi ya udah, akhirnya itu cancel apa gimana ya, lupa gue. Nah, langsung kalian mau ngambil lagi nggak? Oh iya, langsung ambil lagi deh akhirnya. Tuh. Ya itu Soalnya apa? begitu sih. Apalagi ya memorable ya, banyak sih. yang Untungnya malah Oh, kecil ya. iya, untungnya malah Masih kecil. bisa ngambil kamera Masih tuh bisa kayak cuma 10 menit lah. Wah sumpah kalau lu nanya memorable tuh ada aja anjir terus jadi ada aja yang Tapi- tahu siap-siap di tag. Iya, tapi lebih banyak ini sih. Lebih banyak kita kesurupan masal sih. Kesurupan masal. Ya, Iya, sumpah suka banget ketempelan masal gitu. Oh jadi aku sama Raffi tuh pernah ketempelan setan guys. Pas Betul, pas Kamu ngetik. tahu setannya mengikuti kita dari daerah Semarang Yogyakarta ke Jawa Barat. Iya, setan itu ngikut kita dari Jogja sampai Bandung, balik lagi dari Bandung ke Jogja. apalagi ya, gue pengen inget yang memorable. Itu yang kamera lu Ketinggalan. Iya. hujan-hujan ketinggalan di tempat klien. Banjir. Gue bener jam banjir di kata jingga. Gue ambil kamera itu doang. Terus ada lagi satu, ini kurang ajar sih sebenarnya. Jadi itu dulu gue sama Raffi itu pernah take konten di Araya. Lo tau ya SD card dia ketinggalan di Araya, yang nganterin balik tahu siapa kliennya. Lo tau kliennya nganter balik kemana? Kemana? Kita lagi nongkrong. Jadi emang kurang ajar banget sih Aini. Iya. Ini barang lo ketinggalan kan? Enggak lo percaya. Ini banyak cutnya sih pasti. Semangat ya. Iya. Semangat ya. Semangat. Tapi untung kliennya tuh masih berbaik hati buat ngasih. Ya, sangat Ke tempat baik. nongkrong Soalnya fotonya kalian. dia. Soalnya fotonya dia. Foto dia semua. Iya. Jadi ada kepentingan tertentu ya. Kalau nggak ada kepentingan, buang deh kayaknya itu. Iya. Bodoh amat. Iya. Terus ada nggak sih kayak yang dari personal kalian tuh, yang menurut kalian tuh unik dari satu sama lain? Apa? Dalam proses berkarya di sini. Kayak ada kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Oh, Ya ini nggak bisa nilai diri kita sendiri gak sih? Kan ya. kita orang lain. Kan kita menilai orang lain. Ya, gue ya. Dari yang lebih tua ya? Ya. Kasih contoh langsung Dari yang ya. paling tua ya. Aduh, umur kita lu beda dikit. Jadi Jauh anjir. Kita beda setahun aja. 2012. Oh my god. Gue mau pisang. Sehat Ini ya. sambil Makan terus ya anak ini ya. ini mukbang kok nggak apa-apa. Jadi langsung kasih contoh aja kali ya biar. Boleh. Ya, jadi kita tuh lagi ada campaign di Gendis ini. Boleh stop makan nggak? Jadi kita lagi ada campaign di Gadis Jawi. Nanti ditutup bisa kok. Ya. Iya ditutup bisa kan? Di Gadis Jawi itu kita ada campaign namanya Our Home Gendis Jawi. Anjay. Nah di situ tuh kelihatan langsung kayak Iya, bedanya kita bedanya bertiga. Jadi kemarin itu waktu kita discuss kayak gimana ya, ini mau dibawa kemana ya arahnya, mau ini gimana ini ya. Kan kita akhirnya buat satu-satu sendiri, ya kan, untuk idenya. Buat satu-satu sendiri. Itu tiga-tiganya beneran beda. Jadi yang kayak Sumpah beda, beda banget. Asli. Asli. Kayak gue buat mood board, buat konten, buat plan itu beneran yang produk banget. And then Daryl buat yang kayak beneran community banget. Dan kayak dari Bacang, apa kebalik? Hah?
Bacang ini social. Oh iya, dia sosial. Iya. Apanya? Dia tuh kayak Suasana homey. Oh iya, Iya. dia lebih ke moodnya ambience-nya. Ambience. Bacang lebih ke sosialnya. kelihatan kan dari kita bertiga Ya, sekarang. emang beda banget, tapi waktu dijadiin satu, itu tuh kita bisa tarik garis satu. Ya, akhirnya keluarlah campaign itu. Apa Si namanya? Our Home Gendis Jawi. Mau di-spill nggak ya? Gak salah kan kemarin anak kopi ikutan. Oh iya, anak kopi. Iya. Siapa? Karin. Nggak ada. Ya, si Karin kemarin ikutan sih buat projectnya itu yang pertama. Kita jebak dia. Kita jebak dia. Berarti ini emang karakternya beda-beda ya. dari Emang kita beda orangnya banget. beda-beda banget. Soalnya emang fokusnya beda sih. Kalau Daryl kan emang lebih tipikal yang anak yang ambience banget. Terus kayak dari Bacang, tipikal yang ngomong. Bahkan tanaman kan diajak ngomong. Iya. Ya kan? Kayaknya social banget. Social banget. Social banget. Iya, iya. Itu kayak bener-bener kayak produk banget gitu. Iya. Kayak Mungkin ngobrol sama produk. oriented. Iya. Enggak. Oh, enggak. Artikel gitu-gitu loh. Ya, gue suka yang kayak gue lebih suka sebenarnya kalau bahas desain ya, gue tuh suka apa sih istilahnya itu Cang yang desain penjualan itu komersial. Commercial. Ya, gue very like Nilai lagi. me like commercial design. Ya, emang basicnya dari dulu itu. Karena menurut gue tuh commercial design itu something design yang bisa dipergunakan. Gue tuh tertarik, sangat tertarik di challenge di mana satu desain itu bisa dilihat semua orang. Jadi mulai dari tipikal yang ini, tipikal yang itu, terus usia yang segini sampai segitu. Jadi itu bisa gimana lihat buat semua. desain tuh universal. Betul, universal things. Makanya kayak commercial design itu jawabannya. Benar. Ya, kalau mau belajar universal, Bisa ya, bisa ke Katio ya kalau mau belajar. Iya mau. Kita tuh Ya mau. higher. Iya. Bisa nggak sih langsung masuk ke CID? Kalau misalnya mungkin ada teman-teman yang tertarik ini, kita tes TWK dulu ya. apakah ada UTBK atau Iya, kita udah BK Ada. kebetulan. Nggak ada sih sebenarnya kalau mau join CID main-main aja ke studio sih. tiba-tiba di hire suatu hari. Pada suatu hari pasti kita lemparin project kok. Kan kamu sering kesini. Iya kan kamu sering kesini. Bantuin. Kamu tahu kan? Tapi anyway, maksud gue kayak anyway. Jadi tuh gimana ya? Di CID itu kan kita tuh membentuk community hub sebenarnya. Kayak orang-orang yang emang terjun di dunia industri kreatif ini loh. Jadi kayak if kalian nih semua anak desain lagi main blog, Ya, datang lagi aja buntu. ke studio Art block ya guys. Art block. Ya, maaf ya, gue from different Lagi background. apa Canggup? Iya. Ya kalau kayak lagi art block gitu loh, kayak datang aja ke studio kita atau ke main aja ke cafe Gendis di depan. Kita tuh malah senang tau bisa discuss kayaknya gini kayak aku juga bisa dapat insight tim CID dan kalian juga bisa berinsight. Ya. Free for all. Free for all seperti itu. Berarti sangat-sangat amat terbuka sama semuanya. Semuanya. Betul. Mau kamu enggak boleh kamu. Mau itu tante, mau itu om, Nenek. mau itu eyang. Iya. Kita terbuka banget. Iya, pacaran nenek mungkin. Kita kayak dari Sabang sampai Merauke banget nih. Iya. I feel so ini sih. Welcome banget sih gitu. Soalnya kadang itu banyak ini. Jadi di CID itu ada satu ibu-ibu. Siapa anjir? Kita kalau lihat ada satu ibu-ibu yang emang kayak ngikutin kita banget. Dia tuh senang dengan progresnya karena menurut dia dia bisa melihat kita tuh bisa mengikuti seninya orang-orang. Oh iya. Iya, jadi not yang kayak kita memberikan idealis sendiri, tapi kita tuh nggak apa istilah enhance. Jadi itu kayak bagi dia itu tuh something yang upgrade. Jadi mungkin dia ngelihatnya agak seneng, makanya dia ngikutin. Tapi tante itu dari relasinya sama si CID ini apa sih kalau tiba-tiba bisa ngikutin Dia itu CID? Sebut saja Mawar. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak itu tahu. siapa sih? Dia siapa? Ada itu. Oh, yang itu. Ya. Iya, itu. Yang itu. Iya, itu guys. Enggak ada beneran sebenarnya. Ya, nanti di balik kamera aja ya. Iya. Anak-anak Povi doang yang tahu. Ya bisa ya soalnya Iya, kita TTA aja. Ya. Iya. Dia juga termasuk pemain seni sih di Malang sebenarnya. Jadi kayak ngapa ya ngerasa bahagia aja, bangga gitu kayak oh kita diikutin guys. Ya, kita di notice guys. Nah, kita di notice guys.
Proud. Proud. Terus tadi juga kadang tuh agak nyentrik sih kebetulan kita tuh. Nyentrik. Iya. Lu aja kali, gue enggak. Kita semua aja nyentrik gila. Lanjut. Tapi pernah nggak sih ketika kayak ngerjain sesuatu dari klien atau kayak projectnya gitu, pernah ngerasa kayak, oh sikap lu tuh menjadi penghalang di sini gitu loh, atau kayak ada sesuatu yang dilakuin sama temen atau kayak partner kerja kita itu yang bikin kita ngerasa kayak makin lama nih kerjaan gara-gara kamu kayak gitu. Pernah nggak sih? Mau jujur apa? Boleh. Jujur enggak sih. Kalau nggak jujur iya ada, pernah. Enggak. Ya pasti ada lah. Ada, sekali pasti. 2 kali. Cuman ujung-ujungnya kita juga ketawa-ketawa aja sih. Iya. Kita sih enjoy itu, tahu nggak sih? Iya. Anyway, Apa? boleh spill something nggak? Apa? tuh? Jadi ini kan pertanyaannya related banget nih. Dia tuh pernah bohong ke klien. Jadi waktu itu editornya pernah mundur. Terus kayak yang itu susah banget soalnya editannya. Oh, itu ya. Yang awal-awal campaign Valentine. Iya. Valentine. Itu susah banget. Terus gue kayak udah dihubungin, gue kayak, "Pak, mohon maaf ini device kita rusak." Oh, aku lagi ini kan? Iya. Oh, oke. Ditit ya. Jadi kayak, Oke. aduh, yaudah deh. Device-nya rusak, saya. Ini lagi dibenerin lah. Isinya kayak gitu, kita saling ngikutin. Percayalah. Percaya. Kita soalnya enggak Hebat. bukan bacaan soalnya ya emang nggak pernah bohong aja sebelumnya. Cuma Iya. waktu itu terpaksa banget. Iya, Maaf terpaksa ya. banget. Maaf ya. Dan satu ini mohon maaf banget. Tolong disensor namanya. Kayaknya kalau orangnya ngeliat kerasa ya. Jadi Iya, oh ini. Tapi waktu itu kliennya suka banget sih sama project-nya. Soalnya gini loh, itu project susah banget ya. Kayak maksud gue, itu butuh more times buat kayak kita garapnya itu halus. Dan itu yang kayak, ayo keluarin sekarang, jelek nanti, sabar. Maksud gue itu gitu. Akhirnya kita dapat jujur waktu itu, gue nggak tahu sih kalau alasannya kayak gitu. Gue nggak tahu sih kalau alasannya kayak gitu. Gue nggak ngerti kalau alasannya kayak gitu ternyata. Tapi waktu itu akhirnya, oke, boleh mundur 3 hari ya. 3 hari ya? Itu juga gue mundur Iya. lagi sehari sih. Iya, ujung-ujungnya sehari cuman makainya, cuman kayak kita undur 3 hari. Jadi kita sebagai editor tuh tiba-tiba dikasih deadline, oke. Terus kalau nggak sanggup udah mundur, oh oke. Kita Iya. cuma terima aja gitu. Iya. Sebenarnya kayak kurang ajar si editor nih, si ID ini. Agak kurang ajar Soalnya kita tuh beneran yang kayak, Cang ini mustahil. Ya, gue juga mustahil buat mundurin itu. Gue nggak tahu. Gue nggak mau tahu. Itu Iya. mustahil. Ini impossible. Boleh nggak ditambahin 2 hari, 3 hari lagi? Tapi kayak gitu tuh karena kebentrok idealis masing-masing nggak sih? Sebenarnya bukan sih, lebih sih. ke arah teknisnya sih. Sebenarnya bukan idealis kalau gue bilang, tapi lebih ke arah teknis aja. Teknis. Ya, karena kan mungkin kan klien masih belum mengerti kayak seberapa lama kita butuh waktu untuk taking, seberapa lama kita butuh proses editingnya, sampai hasil jadinya, bahkan untuk buat caption, buat teks, ini kan kita perlu cari dari insight. Nah, itu mungkin klien banyak yang belum tahu. Jadinya, karena banyak yang belum tahu, minta yang dadak. Karena menganggap kayak, oh it's only a video, only a photo. Sepele lah bagi mereka ya. Cuman kan kita sebisa mungkin ya. Tapi sebenarnya kan karena ingin memberikan yang terbaik. Iya, dari just si ID. just wanna give my best. Tapi kita pernah dipuji loh sama klien. Sering nggak sih? Jadi kita tuh Pernah, muji, Cang. ada suatu pujian yang kita tuh kayak wow. Iya. Jadi ada salah satu klien itu pernah muji kayak, aku tuh amazed sama tim kalian. Kenapa? Kenapa tumben? Karena kalian tuh bisa banget ngalihin topik. Jadi aku lupa kalian belum ngerjain apa yang aku minta. Jadi, gila lagi. Jadi ada satu klien itu ngomong gitu. Ceritanya itu gara-gara kita itu kan ditanyain kan, gimana. Si baca itu selalu namperin kayak, ini kalau kayak gini gimana? Ini kalau kayak gini gimana? Ini kalau kayak gini gimana? Jadi kliennya lupa tanggal, guys. Jadi itu mundur secara natural. Jadi kayak tiba-tiba kayak udah lihat tanggal 20 berapa sih? 28-an ya waktu itu ya. Tanggal 28, padahal campaignnya harusnya 24. Gak tau, itu kerennya baca. Pinter loh, itu kerennya baca. fungsinya PR. Betul, itu skillnya PR. Itu penting loh buat di Iya. kreatif industri. Iya, itu penting. Itu penting.
Bagian pengalian isu. Iya, benar isu. Tuh kan apa gue jadi PNS aja ya? Iya. Jangan dong, nanti lu ditarik aku dateng loh. Oh iya deh. Iya. Lanjut Jangan say. ya. Gue mau jeruknya lagi nih, wey. Jangan stop. Apa? Yaudah kita makan pisang aja lah bertiga, gue mau juga. Satu dibagi 3 gitu. Enggak dong. Makanya guys. Makan. Terus tadi ada yang bilang kalau misalnya Kak Daryl ini perfeksionis banget ya. Iya. Itu apakah ngaruh ke project-projectnya CID? Ngaruh. Karena kan sepengalaman aku ya, karena aku juga perfeksionis mampus. Itu tuh pasti bergelutnya sama waktu, ya kan? Bergelutnya selalu sama waktu. Itu kayak gimana cara CID tuh overcome itu semua? Sebenarnya kalau dari gue suka banget sih Daryl ini perfeksionis. Karena menurut gue ada sometimes kayak ada egonya miss di satu titik, satu editan misalnya satu miring gitu deh. Tapi itu kan mengganggu ya saat itu di print misalnya. Itu Daryl notice kayak gitu-gitu. Emang takes time lebih lama. Tapi Lebih baik di notice pas edit daripada pas udah jadi. karena ujung-ujungnya untuk klien kepuasan klien itu selain tepat waktu, itu ada yang kayak seberapa rapihnya, seberapa bagusnya, seberapa pasnya. Jadi lebih bersyukur sih ada yang perfeksionis satu beratnya. Ya sebenarnya nggak terlalu menjadi penghalang juga sih. Enggak. Itu tuh malah sebagai Kelebihan. ya, Iya. kelebihan sih. Memang butuh waktu lebih lama. Iya, memang butuh waktu. betul. Kalau ada yang perfeksionis butuh PR yang kayak gini. Iya, Benar. Jadi bisa nge-hold waktunya itu. Iya, bisa nge-hold waktunya. Sebenarnya enak juga ya punya partner kayak gitu. Enak. Makanya pas. Makanya pas. Iya, makanya pas. Posisinya Betul, pas loh, makanya pas. Ya kayak kalau misalnya ditarik dari sekolah sih emang beneran pas. Kayak kita punya linguistik, terus kita ada yang untuk yang konseptor ada grafis, sama untuk pengerjaan itu ada di cafe. Emang pas sih sebenarnya. Jadi konsepnya gini, aku sama Bacang ngobrolin konsep, because kan Bacang kan ada linguistik itu lebih ke komunikasi kan. Jadi tanya-tanya, Cang, ini untuk penyampaiannya seperti ini bagaimana? Oh dari Bacang kayak gini. Terus dari aku yang kayak oke, berarti desainnya mengarahnya ke gini. Udah, Daryl nggak diikutin. Iya, Daryl bagian yang kayak gitu real. Hicks. Enggak. Tapi dia biasanya waktu eksekusi dipegang penuh sama dia. Soalnya misalnya kita kan punya imajinasi kan ya. Dari aku sama Bacang punya imajinasi. Kan pengerjaannya dipegangnya Daryl. Kalau Daryl nggak bisa, jadi Daryl kayak ngasih referensi yang lain. Ya kayak gitu-gitu deh. Makanya discuss terus kita jatuhnya. Ya, kita ini saling melengkapi. Ini kan kalau kalian datang pas yang beres-beres, papan tulisnya masih ada tulisan apa enggak? Itu bukan kita discuss. Actually kemarin itu kita unlock new skill sih. Apa? Kita bisa baca tulisan tumpuk 3. Itu karena kayaknya terlalu banyak diskusi yang dilakukan di papan itu deh. Betul. Terlalu banyak nggak dihapus. Nggak dihapus lagi. Oh, papannya kurang besar. Iya. Apa boleh nggak sih ditunjukin papannya? Aduh, diambil dulu. Repot say. Mager ya? Ya udah deh. nggak Atau usah. gini? Ya udah gini. Sumpah editornya nangis aja. Apa ya? Kayaknya ini. Every soul have their own authenticity. Anjay. Catat itu ya. Ya tapi kan ini kan CID kan kayaknya komposisinya itu benar-benar pas gitu loh, saling melengkapi kan. Aku jadi penasaran, kayak kalian ini tuh bisa bertemu itu gimana sih kan? Maksudnya kan dengan aku bisa kayak gini, kamu bisa kayak gini, kamu bisa kayak gini, yaudah kita bergabung aja gimana gitu. Kalau misalnya kayak kita cuma temenan doang kan ya banyak ya, maksudnya temenan yang nggak punya Temen kampus. tujuan yang bisa disamakan gitu loh. Atau kayak emang udah ada menembak, kayaknya mau temenan sama Daryl deh biar kita bisa bikin ini. Apakah kayak gitu? Kenapa lihat dia semua? Ya, jadi ini bisa jadi berantem sih kalau gue jawab. Enggak. Sebenarnya hitungannya kalau Daryl sama Bacang itu temen discuss tuh sih dulu. Jadi karena kita sering discuss juga, terus kita lama-lama kayak visinya sama cuman beda kasus. Enggak sih? Visinya sama nih, tapi cuman beda kasus aja. Makanya kayak
oh aku mau coba kerja bareng aja ya gitu, kerja bareng aja ya. Sama Arbok sih dulu, Daryl belum ada. Sebenarnya Daryl ini Arbok lu di replace Daryl sih, jujur. Apakah nanti Daryl juga berubah jadi PNS? Kita nggak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Bacang kali ya yang berubah. Iya. Saya kayak kemauannya tuh kuat gitu. Iya kayaknya udah kelihatan deh. Iya. Aku mau jadi menteri luar negeri, guys. Tapi pernah sampai ini nggak, sampai kayak overwhelmed banget gak dengan workload yang kalian dapatkan di CID ini? Pernah. Kayak hampir tiap hari kayak. Hampir tiap hari kalau overwhelmed. Cuma kan balik lagi how kita manage-nya ya. Pastilah kalau overwhelmed tuh. Tapi gimana sih cara kayak maintain good kayak relationship satu sama lain, work life balance-nya juga gitu. Kan kalian kan kadang tuh kalau misalnya bekerja katanya tuh sampai bisa sampai nginep dan lain sebagainya kan. Nah, itu gimana tuh kayak kalian ini masih bisa hidup, masih bisa merespon dengan baik dan sebagainya? Kayaknya jangan tanya tim ini deh, soalnya ya, kita tuh beneran ketemu di jam kerja, hari Minggu kita ketemu, itu kan hari libur kan ya, kita ketemu, karena jatuhnya kalau sekarang udah jadi kebiasaan, nggak ketemu mereka itu kayak ada yang aneh, aku gak sih? Yang hilang. Iya kayak ada kok gabut banget ya, ada yang hilang gitu. Begitu ketemu kayak ngapain gue ketemu ya? Tapi nggak pernah bosen tapi? Sebenarnya bosen ada. Sebenarnya bosen ada sih. Tapi nggak tahu ketutupan terus bosennya jadi gimana ya? Soalnya pas itu ada aja yang akan dibahas gitu loh. Iya. Tiba-tiba kita buat ceremony in this guys. Jadi si ID itu banyak guys, fun fact sih-nya. Ya, balik lagi ke pertanyaan awal nih. Nggak apa ya. Jadi si ID itu sebenarnya kenapa namanya CID? Karena C itu universal C-nya tuh universal things. Jadi kayak dari C kita bisa ngomong about kreatif, dari C kita bisa ngomong crafting misalnya, dari C kita bisa ngomong ceremony. Jadi emang kayak kita namain CID, Creative in Disguise. Apakah ada ini nggak sih kayak kegiatan lain, misal kayak selain nge-handle klien atau kalian punya kegiatan-kegiatan internal atau eksternal? Nggak ada. Kayak bikin workshop kah atau bikin event-event? Sebenarnya kita suka sih buat gitu. Cuman kayak belum ini aja Belum sih. ya? ada waktunya aja. Waktunya. Konsep kita ada. Konsep udah ada. Ditunggu tanggal Not so mainnya aja much. guys. Konsep udah ada, semua ada. Kayak tinggal tanggalnya aja. Capek soalnya. Karena emang banyak banget yang diurus ya? Bener. Karena kita kan gimana ya gue ngomongnya? Apa? Kerja agensi itu kayak gimana ya ngomongnya? Palu gada guys. Palu gada guys. Ya, no stop. Kan bilangnya kayak kreatif di sini kan sangat amat universal ya. Jadi tapi masih belum ada buat keinginan mau bikin. Oh sebenarnya keinginan udah ada, cuma Udah ada. belum ada eksekusinya. Betul, belum ada waktunya. Tapi masih ditunggu tanggal mainnya ya? Iya. Ke depannya. benar-benar. Terus kan sempat ngomongin hobi sama passion ya. Terus ketika kita pusing atau kayak kita jenuh sama klien gitu, yang dilakuin sama kakak-kakak ini tuh untuk mencari ketenangan atau peaceful tuh apa sih? Dari Bacang dulu kali ya. Tahu kan jawabannya? Iya. Jadi gue biasanya kalau lagi pusing, gue bisa yang kayak menghilang, tiba-tiba telepon gue lagi di Batu. Gue lagi di Melayang segala macam, jadi biar kayak refreshing aja sih. Soalnya kan we have to find our own peace. Sesuai dengan tema kopi kita. Peaceful. Baik mencari ketenangan, peaceful. Kalau Dede, apakah balik DJ? Ya itu salah satunya ya, DJ. Tapi kalau udah jenuh juga, karena apa ya, musik itu kan sebenarnya universal. Tapi lama-kelamaan kok kayak lama-lama genre ini bosen. Untungnya hobi gue kan lumayan banyak ya. Jadi ya selain sports ada contohnya apa ya? Mobil ya. I'm a car guy, so I was like jadi tuh kalau malam-malam gabut ngapain ya? Suntuk gitu, capek sama kerjaan ya udah nyetir aja. Tiba-tiba di Surabaya gitu. Jadi dari itu I found enjoyment between me and my car, ya, between man and machine. Gitu. baru dak. Kalau dari Kak Tia? Kak Dio.
Tapi kan katanya hobi sama profesinya sama. Gimana? Betul sih. Terus kalau Jeno gimana? Baca buku. Ini serius. Emang kelihatannya kayak gini. Emang itu ya buktinya? Iya, emang kelihatannya kayak gini tapi gue baca buku guys. Karena aku tuh found out sebenarnya kalau aku stuck, capek, jenuh itu karena repetitif. Jadi desain yang dibuat itu aja. Kayak nggak ada konsep baru, nggak ada refreshment. Terus kita juga nggak nemuin kayak apa ya? Kalau misalnya kita kayak cek di Pinterest sama Behance gitu, itu kan selalu yang ditampilin yang on trends kan. Jadi menurut gue jadinya sama semua. Jadi kayak bosen gitu loh. Jadi kalau kita baca buku itu kan gimana ya gue ngomongnya? Desain yang ada di buku itu kayak otentik gitu loh menurut gue. Jadi emang kayak ciri khasnya kuat dan kayak jarang buat ditemuin kayak di Behance, di Pinterest dan ini. Contoh nggak usah, jangan beda buku di sini. Jadi kayak benar-benar kayak dapat ide baru, ini baru. Jadi rasanya tuh pengen coba. Apakah ide yang ada di buku ini bisa nggak ya diterapin di klien yang keadaannya kayak gini? Tapi bukunya related ke desain ya? Iya lebih ke desain sih. Sebenarnya lebih ke desain. Kalau gue mau nambahin deh. Sebenarnya gue tuh ada hobi satu lagi yang lebih nyenengin. Apa tuh? Gue tuh hobinya sama kayak Daryl sebenarnya mobil. Oh. Cuman kalau gue ngejalanin hobi itu makin stres. Kenapa? Duit. Banyak banget. Pengeluarannya nggak bohong gue. Lo tau kemarin gue tuh kan benerin mobil ya. Itu udah kesebut tuh. Bannya tit. Atapnya tit. Ya. Interiornya tit. Ya. Jadi udah makin stres kalau kayak gitu. Jadi kita larinya Stres ke buku biaya. aja. Iya. Betul. Jadi cari yang nggak ngeluarin biaya. Sebenarnya buku ngeluarin biaya. Tapi kan nggak sebanyak sama mobil mobil. juga. Iya, tapi nggak sama mobil. Iya. Itu yang Makanya penting. di awal ya. Iya. Tuh. Oh, sama kalau gue mau nambahin, kalau gue lagi ini jenuh in terms yang kayak, aduh gue lagi brain stuck gitu loh. Kayak gue butuh sesuatu refreshment, gue biasa akan keliling ke kafe-kafe. Gue ngobrol aja sama orang. Random. Public Kadang relation. random, kadang emang kalau gue ketemu temen gue, ada orang baru yang gue kenal, jadi gue kayak ngobrol ya gue discuss lah kayak, gue tuh punya tim, gini. Ternyata kebetulan mereka juga kerja di dunia kreatif or something, dan gue bisa dapat insight. Dalam artian kayak, yang gue harus benahin di sini, yang harus, coba kayaknya kalau gue apply di tim gue kayaknya bagus, bla 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 bla. Begitu guys. Oh, aku mau nambahin. Sebenarnya gue sampai kelupaan. Sebenarnya di buku itu, gue tuh kenapa suka baca buku? Itu lebih ke arah karena gue bisa ngeliat POV orang yang buat di situ. Dia bisa menjelaskan karya secara detail, kenapa jadi kayak gitu, kenapa kayak gitu. Jadi apa ya? Itu menurut gue itu nginspirasi gitu loh. Kayak gue jadinya pengen coba. Kayaknya gue lucu deh kalau membuat kayak gini. Alasannya apa tapi ya gitu. Jadi Nge-build apa thought process juga. iya, lebih tahu prosesnya. Karena kayak kita di buku kan kayak baca itu menceritakan POV dari artnya, dari creatornya dan writernya jadi satu di situ. Jadi lebih banyak aja sih pandangannya, lebih luas lagi. Mungkin yang kayak misalnya gue nggak tertarik sama jenis stylenya gitu di buku itu, di karya itu. Cuman gue tertarik dengan bagaimana dia berpikir bisa sampai gitunya. Jadi itu bisa diterapin juga jatuhnya kayak gitu. Leslie, aku mau tanya lagi nih. Buat mungkin setelah ada yang ngeliat ini nih, ngeliat video, kayaknya keren juga nih si ID. Kalau mau gabung langsung, boleh langsung main ke sini berarti? Main aja. Main aja. Oh, menurut gue itu sebenarnya kreatif itu not about skill, how kayak kalian melihatnya gitu loh. Jadi I very welcome mau kalian nggak ngerti tentang desain, mau nggak ini, tapi kalau kalian mau nyoba ya Monggo, datang datang aja. aja. Dan tiga-tiganya ini sangat-sangat amat terbuka. Iya, soalnya gue jelek kok, desain gue jelek kok. Gue nggak bisa gambar kok. Gue nggak bisa ngobrol sama orang kok, jujur. Nah, kalau itu bohong. Dia bohong. Bohong gitu. Gue tuh introvert banget. Bohong. Kamu nggak tahu dia bisa dari pagi sampai malam tuh ngomong terus. Iya, sampai kita tuh yang udah kayak real. Buang kali Ya, ya. sama sih kayak gue nambahin dari kata Raffi ya. Cuman kan ya aku anak sastra dan mungkin kita satu linear lah. Yang kita pelajari juga sama. Maksudku kalian bedanya di visual, aku di language.
Kayak kalau yang aku pelajari dulu, kalau untuk pekerjaan, apalagi in charge dunia kreatif ini ya, harus panggilan sendiri sih. So that's why kalau aku di prodiku dulu, di sastra Inggris, kita kenal namanya seleksi alam. Tiap tahun pasti berkurang, karena kayak, ya, it must be your path untuk ada di situ. Tapi coba aja. Coba aja. Kalau lu nggak nyoba, lu nggak tahu. Iya, kapan mau seleksi alamnya? Iya kan? If we never try, we never know. Oke, jadi kita itu udah ngebahas banyak banget hari ini. Betul kan? Banyak. Dari apa aja tadi? Sebutin. Waduh, dari Dari DKV, DKV. kita pertama tadi. Terus bahas Awal industri mula. kreatif. awal mula terbentuk CD. CID gitu. Sampai kita bahas secara personal, ada yang suka trekking, ada yang suka DJ, ada yang suka baca buku. Sangat amat menarik sih buat dibahas. Jadi buat teman-teman yang masih kepo tentang POVI ini sendiri atau Posko Visual 2024 bisa mengunjungi IG, TikTok, Twitter, dan YouTube kita karena kita tersedia di situ semua. Dan kita punya konten-konten yang sangat amat menarik, jadi jangan lupa buat dicek. Dan jangan lupa follow, like, dan subscribe dari semua channel-channel Posko Visual kita. Oke. Closing ID? Siapa bilang boleh closing bentar? Apa? Siapa bilang boleh closing? Waduh. Ayo, Sini, sini semua. Masuk kamera dulu baru closing. Baru kita closing. Bisa-bisanya. Dari kru-kru. Iya, krunya dulu di kelas ini. Tengah ini siapa? Ayo. Iya. Baru closing kita. Ya. Jadi buat para Povis yang mungkin masih tertarik untuk ngerti lebih lanjut tentang Posko Visual 2024 bisa cek IG, Twitter, TikTok, dan juga YouTube karena kita punya konten-konten menarik di situ yang bisa dicek. Dan jangan lupa untuk di-like dan di-subscribe semua postingan-postingan yang ada di Posko Visual 2024. Benar, oke. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya. CID, Creative Indies guys. Oke. Nanti ada di bawah ini, Pak. Iya, nanti di bawah sini. Editor. Oke. Oke, jadi kalau misalnya kalian punya saran ataupun kritik tentang konten-konten apa sih yang seharusnya kita buat selanjutnya, bisa komen di bawah. Bye-bye! Komen.